Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, baik yang ada dalam gedung gereja dan yang ada di rumah. Selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan sidi dan sakramen baptisan kudus. Kiranya ibadah ini menguatkan iman kita dan membuat kita tetap tabah dan sabar menjalani kehidupan setiap hari. Pelayan firman pada saat ini Pendeta Lucia Toisuta Pelima. Umat yang dikasihi Kristus, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Supaya ku di Golgota
yang Tuhan Yesus kasihi, semua kita yang berhimpun bersama di tempat ini, di rumah ibadah ini, saudara-saudara kekasih yang ada di setiap rumah, dalam persekutuan bersama, kita arahkan hati, kita serahkan diri, kita masuk dalam ibadah bersama dengan sebuah pernyataan. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing tertulis dari surat Roma pasal 10 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam pengakuan dosa kita akan secara berbalasan dan nanti diberi kesempatan untuk mengaku secara pribadi. Kita berdoa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai umat yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Kristus kasihani. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia,
ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharui pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkan kau pada anugerahnya, sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk kita mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Jemaat Tuhan, kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Syukur kami bagimu ya Allah, untuk penyertaan Tuhan yang tetap nyata di kehidupan kami, untuk kasih-Mu yang agung yang boleh kami nikmati. Memasuki minggu pertama di bulan Juli ini, kami bersyukur di tengah kondisi dan keterbatasan kami, di tengah berbagai keadaan yang harus dihadapi. Tetapi kami mau datang dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Sehingga ketika kami berhadapan dengan berbagai tantangan dan kondisi yang mencemaskan, kami akan dikuatkan berdasarkan firman Allah. Dan Tuhan menopang kami, segenap umat yang boleh mendengarkan kebenaran firman Allah, baik kami yang berhimpun bersama di rumah ibadah ini, bagi saudara-saudara kekasih kami, orang tua kekasih kami, yang ada di setiap rumah, Tuhan juga memberkati bersama dengan kaum keluarga. Berkati segenap umat yang mendengar dan berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gatang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Demikian bacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang diberkati oleh-Nya.
setiap orang pasti memiliki ciri tertentu dalam kehidupannya. Setiap kita pasti punya jati diri, punya identitas. Dan dalam perjalanan kehidupan sebagai milik Tuhan, kita mau katakan bahwa kehidupan Kristiani kita adalah hidup yang berarti karena telah ditebus oleh darah Kristus. Ini hal yang mendasar. Dan hidup yang ditebus ini adalah hidup yang menjadi sarana di tengah identitas kita, sarana untuk menjangkau orang lain agar juga mengalami anugerah Allah. Masalahnya muncul ketika kita dengan identitas yang ada justru kehilangan manfaatnya, kehilangan kegunaan yang ada. Sehingga menjadi tidak berharga di depan atau di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dunia ini gelap, membutuhkan terang. Dunia ini dipenuhi dengan kejahatan, membutuhkan bagaimana orang mampu mencegah kejahatan itu. Penuh dengan kebusukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan inilah ketika Yesus Kristus sendiri mau menyatakan murid-muridnya dengan identitas mereka. Kamu adalah garam dunia, ayat 13 bagian A. Dan ayat ke-14, kamu adalah terang dunia. Ini identitas kita, murid-murid dan semua kita. Garam dan terang di dunia. Nah, apa yang Yesus nyatakan ini ketika mengatakan murid-muridnya kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi gambaran ini dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai metafora untuk menggambarkan fungsi orang Kristen dalam kehadirannya dan bagaimana kehadirannya mampu memengaruhi dunia. Dan mari kita lihat, ya, ada 3 karakteristik orang Kristen untuk menjalankan kehadirannya, menyatakan identitasnya, mewujudkan fungsinya sebagai garam dan terang dunia. Ya jelas ya, jadi Yesus tidak katakan kamu adalah garam dan terang gereja, tidak. Tapi kamu adalah garam dan terang dunia. Nah, karakteristik yang kita lihat ini dari metafora yang Yesus nyatakan ini, ya. Garam dan terang, hal pertama kita perhatikan. Garam dan terang ini kecil, tapi mampu memberi dampak kepada yang lebih banyak, kepada yang lebih besar, kepada yang lebih luas. Kecil. Kamu adalah garam. Nah, ibu-ibu kalau masak sesuatu, taruh garam, kecil dibandingkan dengan makanan yang dimasak. Kita perhatikan ya, lambat launnya garam ini jadi hilang. Dia melebur.
Ya. Jadi garam digunakan untuk mengasinkan. Garam digunakan untuk mengawetkan makanan. Makanan menjadi lebih enak, bisa lebih awet. Jadi kita lihat yang kecil ini bisa memberi pengaruh. Ya, garam yang sedikit ini memberi rasa yang lebih nikmat kepada seluruh makanan. Kalau kita kasih garam lebih banyak ya akan semakin asin. Tidak ada ya, tidak ada nikmatnya. Tapi pas. Kalau entah bukan hanya ibu-ibu ya, tapi juga yang lain yang biasa masak ya sudah tahu. Ya takarannya semana sehingga menjadi pas, menjadi nikmat, menjadi enak untuk dinikmati. Sedikit saja, tetapi menentukan. Terang. Kita perhatikan dengan nyala lilin yang walaupun kecil bisa mempengaruhi satu ruangan yang besar. Bisa menerangi ruangan yang ada. Yang kecil ini bisa berpengaruh pada yang lebih luas. Itulah terang. Nah, ketika ini dikatakan berarti keberadaan kita. Kalau dikatakan kamu adalah garam dan terang dunia, kita harus menyadari keberadaan kita yang tidak banyak di negeri ini. Keberadaan kita yang memang sedikit ini harus bisa memberi dampak di tengah-tengah masyarakat yang ada. Memberi pengaruh yang baik, yang bisa dinikmati, yang bisa memberi rasa lebih enak. Jangan pengaruh-pengaruh yang negatif. Ya. Tetapi pengaruh yang baik. Itu hal pertama. Sekalipun kecil, tapi bisa memberi pengaruh bagi yang banyak, bagi yang besar, bagi yang begitu luas. Disinilah kehadiran kita. Hal kedua, bagaimana mengubah keadaan. Garam yang sedikit memiliki kekuatan untuk mengubah yang tawar ini menjadi asin. Terang yang tidak sebesar ya nyala yang lainnya ya dari lilin saja mampu memberi kekuatan, mengubah gelap menjadi terang. Kalau Yesus katakan murid-muridnya bahkan kepada setiap kita, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Maka keberadaan kita harus mampu mengubah keadaan sekitar kita. Keadaan menjadi lebih baik. Jangan datang hadir jadi onar, tetapi jadi yang benar dalam setiap keberadaan kita. Jadi merubah. Garam fungsinya mencegah kebusukan. Jangan kita dalam dunia ini malah ikut-ikutan busuk. Ya, harus mampu mengubah. Sehingga kita juga bisa melihat. Harus mampu juga menyatakan yang salah adalah salah. Yang dosa adalah dosa. Jangan malah ikut-ikutan. Ya bagaimana amannya saja. Ya bagaimana nyamannya saja. Tidak demikian. Saudara-saudara, yang ketiga garam melarutkan dirinya.
agar dia mampu memberi rasa asin di sekitarnya. Terang membakar dirinya untuk menerangi sekelilingnya. Artinya, peran kita di tengah masyarakat kita lakukan bahkan dengan mampu mengorbankan diri kita. Garam melarutkan dirinya, terang membakar dirinya supaya bisa merubah keadaan berfungsi dengan baik. Walaupun kecil, walaupun sedikit, keberadaan kita di tengah lingkungan kita. Jangan menjadi orang minder. Jangan menjadi orang yang tidak percaya diri. Yang kecil, yang sedikit ini, tapi ada dalam tangan kuasa Allah yang sudah membawa kemenangan. Jadi harus pede. Ya. Bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mau pakai kita. Ini yang kita harus bisa wujudkan dalam seluruh keberadaan kita. Dengan peran, fungsi, tugas, tanggung jawab, kita menunaikan tugas kita sebagaimana seharusnya. Kita sudah sering dengar ya apa yang Yesus tekankan ini. Tapi bagaimana kita sungguh-sungguh melakukannya. Beri pengaruh yang menyehatkan dalam segala keberadaan kita. Ini juga yang harus dihayati oleh warga Sidi yang baru. Sebentar kalian akan memberikan pengakuan, menyatakan ikrar. Biarlah mampu mewujudkan komitmen yang ada. Menjadi pengikut Yesus yang setia. Bicara menjadi pengikut Yesus. Pengikut Yesus yang sejati. Ini hal yang serius. Bukan hanya sebatas kita menyanyi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Ada pujian ya, itu tadi lagu apa? Saya mau ikut Yesus walaupun dalam susah. Tetap iring Yesus sampai selama-lama. Ini yang kita sering nyanyikan. Tapi kita harus akui satu yang sangat ironi. Fakta yang benar-benar terjadi. Kita menyanyi. Kita kumandangkan pujian mungkin dengan penuh perasaan. Bahkan katakan tidak akan sangkal Yesus. Bagaimana dengan Petrus? Bagaimana dengan Yudas Iskariot? Ada satu pujian, kalau dalam Kidung Jemaat itu, Kidung Jemaat 376, ikut dikau saja Tuhan. Tapi pujian dalam nyanyian rohani yang dulu itu sangat merasuk. Ya, aku hendak iring Tuhan. Ya mungkin Bapak Ibu yang ini masih ya, yang melindung jiwaku. Akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Ini pujian yang luar biasa. Akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Saya katakan tadi, kita menjadi pengikut Yesus dengan identitas yang ada ini, garam dan terang dunia. Ini perkara yang serius. Buat ketujuh Sidi baru ini. Ini satu hal yang mendasar. Mau iring Tuhan, mau ikut Tuhan, mau menjadi murid Tuhan. Mau nyatakan sebagai garam dan terang dunia. Serius laksanakan ini.
Itu berarti serius selesaikan dosa, menggumulinya, agar kita mampu benar-benar menjadi garam dan terang dunia. Serius benahi karakter kita, pribadi kita, agar kita bisa melayani Tuhan. Menjadi berarti, menjadi yang berkenan bagi Tuhan. Sehingga melalui kehadiran sebagai garam dan terang dunia, orang bisa mengecap kebaikan Tuhan melalui diri kita. Ini berat. Tidak semudah mengatakan ya dengan segenap hatiku. Inti kekristenan kita adalah Tuhan mempersiapkan kita masuk pada dunia yang berbeda, yaitu dunia yang membutuhkan keselamatan. Dunia yang menyelamatkan, di mana Kristus yang berkarya di dalamnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Sidi Baru dan juga semua kita, dengan jati diri kita sebagai garam dan terang dunia, yang walaupun kecil, yang walaupun tidak berarti, tetapi mampu memberi pengaruh yang besar. Semua Tuhan sudah sediakan. Semua berkat Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Bicara ikut Tuhan, itu berarti ikut Yesus adalah perjalanan panjang. Hidup ikut kehendaknya. Dengan segala yang sudah Ia berikan. Bahkan dengan semua bentuk pengorbanannya. Nah, itu berarti baik warga Sidi yang baru dan semua kita. Kita bicara ikut Tuhan di tengah dunia yang ada ini. Berarti kita bergerak terus dengan pola hidup yang terus berubah. Dan dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Kalau ada pelita di bawah gantang, kalau literan gitu ya, pasti tidak akan bisa keluar sinarnya. Tertutup. Tidak demikian, tapi di bawah kaki Dian sehingga terbuka. Bisa dilihat orang, bisa menerangi orang sekitar yang ada dan dunia ini. Ada di kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita perhatikan ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita bercahaya, jadi garam. Orang lain lihat, bukan supaya kita dipuji, tapi dikatakan supaya orang memuliakan Tuhan, sumber kehidupan yang ada. Jadi tujuannya menjadi garam dan terang dunia bukan cari pujian, bukan cari nama. Tapi bagaimana supaya Tuhan berkenan atas kehidupan kita dan Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan kita. Mari itu yang kita fungsikan dalam segala keberadaan kita, menjadi garam dan terang dunia. Hadirkan diri dalam seluruh keberadaan kita. Kita lakukan dengan berani dan sungguh-sungguh. Pertahankan nilai-nilai Kristiani yang ada. Tunjukkan identitas dirimu sebagai milik Tuhan. Sebagai anak Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan. Yang dengannya Dia dapat dimuliakan. Kita sebagai alat. Dan Tuhan pakai seluas hati yang ada. Dalam penyerahan diri penuh. Menjadi milik Kristus. Murid Tuhan. Yang semakin memuliakan Dia. Di tengah dunia. Yang dipenuhi dengan kegelapan ini. Dia terang yang sesungguhnya. Dengan pengaruh yang besar. Menyelamatkan dunia ini.
Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita ungkapkan pujian bersama. Kamu adalah garam dunia, dan apa yang berikutnya. Jemaat Tuhan, hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman. Karenanya mereka sekarang memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar pada Alkitab. Begitu pula tentang pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi. Dan sekarang mereka secara pribadi akan mengaku iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan itu, bagi yang sudah dibaptis, berarti mereka mengambil alih dan sekaligus membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan itu merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Sebelum saudara-saudara kekasih kita ini mengucapkan pengakuan dan janjinya, serta diteguhkan, kita awali dengan berdoa. Mari berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami, umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami, angkatan demi angkatan, dapat menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua, maupun janji dan pengakuan iman kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh
pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan Putra-Mu Yesus. Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia, agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit karena menang atas maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus telah menjadi juru selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk pada pengakuan dan janji dari Sidi Baru. Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sebagai warga Sidi Jemaat yang pada saat ini hendak melakukan pengakuan dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya? Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara dari dosa dan maut, serta Roh Kudus, penolong dan pemimpin sejati, yang memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah. 2. Apakah saudara-saudara mengaku bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab suci yang bertuliskan firman Allah, yang menyampaikan perjanjian anugerah Allah kepada saudara, serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? 3. Apakah saudara-saudara bersedia menyambut panggilan-Mu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan untuk tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara-saudara miliki? Di hadapan Allah dan dengan disaksikan umat-Nya, apakah jawabmu? Saudara Dimas Rey Prayogo Kristianda. Saudara Johan Satria Kristianda. Saudara Erik Yohanes Kasa. Saudari Indri Rosiana Rahel Sinurat. Saudari Retno Sari. Saudari Cesar Noviani Prawinata. Saudari Rika Ageng Ferani. Tuhan mendengar dan menguatkan saudara-saudara sekalian. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, sekaligus mengukuhkan pengakuan dan janji dari para calon Sidi Baru dalam sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Siri baru tetap berdiri, jemaat dipersilahkan duduk. Saudari Rika Ageng Ferani, aku membaptiskan engkau dalam nama dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan nama, engkau ini kepunyaanku. Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan, serta mendengar pengakuan dan janji yang telah dinyatakan, maka kami meneguhkan saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami menyambut saudara-saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus dan mengingatkan kembali akan tanggung jawab penuh saudara-saudara dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Siri baru disilahkan berlutut, jemaat dipersilahkan berdiri.
Ketujuh, Sidi Baru, hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu. Lakukanlah tugas tanggung jawabmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat disilahkan duduk. Iman. Setialah dalam iman. Setialah dalam iman. Setialah dalam iman. Setialah dalam iman. Silakan berbalik. Di jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Berbalik kembali. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri hadapan Tuhan, kita satu di dalam doa.
Kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Allah, atas segala kemurahan Tuhan yang berlaku bagi kami. Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur sampai pada saat ini kami boleh menikmati anugerah Allah. Kami pertaruhkan penuh seluruh keberadaan kami dan memohon pertolongan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dan kehidupan semua orang. Kami serahkan kehidupan dunia ini dengan segala keberadaannya. Tuhan melihat setiap keberadaan umat-Mu. Setiap kebutuhan umat-Mu Engkau cukupkan. Setiap kenyataan hidup umat-Mu Engkau sendiri yang berkarya di dalamnya berdasarkan rencana agung-Mu. Kami serahkan penuh secara khusus kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Indonesia ini. Tuhan pulihkan Indonesia ini dengan kasih karunia, dengan pertolongan-Mu, dengan anugerah-Mu. Ketika setiap orang, semua kami, baik di Indonesia bahkan di dunia ini, berhadapan dengan bencana besar oleh karena pandemi COVID-19. Kami serahkan segala upaya pemerintah dalam memutus mata rantai pandemi COVID ini melalui berbagai regulasi, melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang ada. Tuhan berkati segala apa yang diupayakan oleh pemerintah, segala sesuatu yang dapat diwujudkan oleh pemerintah, semua aparatur negara, TNI, Polri, dan semua penyelenggara negara dan setiap anak bangsa semakin taat dengan protokol kesehatan, semakin dapat mewujudkan dalam segala keadaan peningkatan imunitas dan menjalani kehidupan yang sehat. Tuhan campur tangan. Ada banyak orang yang menjadi korban. Ada banyak orang yang diperhadapkan dengan kondisi cemas. Ada banyak orang yang diperhadapkan dengan keadaan yang tidak berdaya. Tetapi kami meyakini dengan pertolongan Tuhan yang empunya kuasa dan sanggup menyelesaikannya bagi kami, bahwa Engkau akan memulihkan kehidupan semua orang. Kehidupan Indonesia ini pulihkan sepenuhnya. Dan segala upaya-upaya yang ada kami pun serahkan ke dalam tangan karunia Allah. Berkati Satgas Covid baik di pusat, di setiap daerah, begitu juga ada di tiap-tiap persekutuan jemaat Tuhan. Kami bawa dan serahkan mereka yang terpapar virus corona. Tuhan melawat mereka, Tuhan menilik mereka, sehingga mereka dikuatkan, ditopang dengan semangat dalam penyerahan diri. Yang saat ini harus dirawat di rumah sakit rujukan, di rumah-rumah sakit, bahkan di tempat-tempat khusus. Kami serahkan yang menjalani isolasi mandiri, Tuhan juga menilik, menaungi, memberkati semua petugas kesehatan, semua mereka baik dokter, para perawat, para petugas-petugas yang ada. Tuhan berkati mereka. Dalam pengorbanan yang juga mereka wujudkan, Tuhan tilik keberadaan mereka. Kami serahkan kondisi di tengah negara dan bangsa ini khususnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Tuhan juga berkati segala upaya yang dilakukan secara khusus ketika kami juga diperhadapkan dengan pelaksanaan PPKM darurat. Biarlah kami semakin taat, semakin disiplin menjalankan protokol kesehatan ini. Dan tetap waspada dan terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berdoa bagi kehidupan gereja-Mu. Tuhan berkati pelayanan yang boleh terwujud, kasih karunia Allah yang boleh dinikmati. Pelayanan peneguhan sidi, kami serahkan ke 7 sidi baru ini. Saudara Dimas, Saudara Johan, Saudara Erik,
Saudari Indri, Saudara Retno, Saudari Cesar, Saudari Rika. Berkati mereka Tuhan. Sehingga Tuhan arahkan mereka hidup seturut kehendak Allah, menjadi garam dan terang dunia dalam kehadiran. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini, agar teguh berpegang dalam keyakinan dan terus memuliakan Engkau. Pelayanan gereja secara menyeluruh kami serahkan. Dalam pelayanan GPIB, secara khusus fungsionaris Majelis Sinode, dan segala sesuatu yang dipersiapkan untuk pelaksanaan persidangan Sinode 21 di Surabaya. Pada bulan Oktober, dengan waktu yang semakin mendekat, berkati panitia pelaksana dan berkati segala sesuatu yang dipersiapkan untuk pelaksanaan persidangan ini. Kasih karunia Allah menyertai pelayanan di GPB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Jemaat Tuhan yang sakit, yang terus berserah diri pada Tuhan. Tuhan juga menilik mereka satu persatu. Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati. Mereka yang mengalami duka cita, kami serahkan keluarga almarhum Bapak Daniel Abia Yohanes, Ibu Yohanes dan anak-anak kekasih, Tuhan berkati. Kami serahkan keluarga khususnya Oma Burnama. Dalam duka cita Tuhan sudah permuliakan anak kekasih. Kami serahkan juga keluarga almarhum Bapak Sinung Bagasworo, Ibu Sinung, anak-anak. Tuhan juga lihat keberadaan mereka. Bahkan setiap orang yang menaruh harap kepada Tuhan, dengan kondisi keberadaan mereka saat ini, Tuhan juga menilik. Semua kami yang saat ini beribadah, baik di setiap rumah, bahkan di tempat ibadah ini, berkatilah kami. Berkati setiap bentuk pelayanan yang boleh dipersembahkan, dan berkati perjalanan kehidupan kami seutuhnya bersama dengan orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Mereka yang susah, mereka yang bergumul, mereka yang sedih, mereka yang ada dalam keterbatasan, uluran tangan kasih Tuhan buat mereka. Bagi para janda, duda, anak yatim piatu yang tertindas, yang mengalami musibah dan hal-hal lainnya, kami bawa dan serahkan pada Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa bagi persiapan untuk ibadah, peneguhan ibadah pelayanan sakramen perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Sekalipun harus dilakukan di setiap rumah, Tuhan memberkati sehingga semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita sambil mendasarkannya dengan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan, bagi umat yang hendak memberikan persembahan wajib, persepuluhan, persembahan khusus, syukur, ulang tahun,
serta kolekte dapat membawanya ke depan di kotak persembahan yang telah disediakan. Penyampaian persembahan akan dimulai dari CD baru, kemudian akan diikuti oleh warga jemaat yang akan dipandu oleh presbiter yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dipersilakan berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa secara berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung ini. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 4 Juli 2021. Ibadah Perjamuan Kudus dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2021 pukul 9.00 secara online dengan mengenakan protokol kesehatan dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut. Anggur dan roti disiapkan dari gereja. Pendistribusian ke warga jemaat oleh majelis jemaat di subsektor masing-masing. Tuntunan ibadah perjamuan disiarkan secara online. Seluruh presbiter bertugas dan semua petugas ibadah perjamuan kudus
agar hadir pada persiapan perjamuan hari Jumat 9 Juli 2021 pukul 18.00 di gedung gereja. Katekisasi reguler tahun 2021-2022 sehubungan dengan diberlakukannya PPKM darurat, maka pertemuan pertama katekisasi yang semula akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Juli 2021 ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan dan selengkapnya akan diinformasikan lebih lanjut. Mohon perhatian untuk seluruh peserta katekisasi dan orang tua. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus. Saudara Christian Pamungkas dari sektor Shalom dengan Saudari Catherine Verlionova Lewol dari sektor Shalom. Dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Juli 2021 pukul 10.00 WIB di Gereja GPIB Bethesda Sidoarjo. Proses pemberkatan perkawinan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Bimbingan pra-perkawinan sesuai jadwal. Pastoral perkawinan hari Kamis 15 Juli 2021 pukul 17.00 WIB dihadiri oleh Majelis Jemaat Sektor Shalom. Jika ada keberatan terhadap rencana perkawinan ini dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja sebelum tanggal 17 Juli 2021. Ibadah pengucapan syukur keluarga Pierre Marciano Lewol diadakan pada hari Jumat 16 Juli 2021 pukul 18.00. Alamat Pondok Wage Indah, Blok K nomor 16. Mohon kehadiran warga jemaat sektor Shalom dalam ibadah tersebut dengan menggunakan protokol kesehatan. Berita duka. Telah dimuliakan Bapa di surga, Bapak Penatua Daniel Abia Yohanes, sektor Shalom, pada hari Selasa 29 Juli 2021 dalam usia 63 tahun dan dimakamkan pada hari Selasa 29 Juli 2021 di Taman Makan Umum Delta Praloyo. Yang kedua, Ibu Dorce Marta Burnama, sektor Makedonia, pada hari Kamis 1 Juli 2021 dalam usia 59 tahun dan dimakamkan pada hari Kamis 1 Juli 2021 di Taman Makan Umum Delta Praloyo. Yang ketiga, Sinung Bagasworo, sektor Yerusalem, pada hari Kamis 1 Juli 2021 dalam usia 62 tahun. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Kemudian pemberitahuan, mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021, pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa dan Bali
sebagai salah satu kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang terus meningkat dalam waktu belakangan ini. Untuk menyikapi keputusan pemerintah tersebut, maka dalam rapat pelaksana harian Majelis Jemaat tanggal 1 Juli 2021 memutuskan untuk melaksanakan ibadah secara virtual. Jadi ibadah hari Minggu yang direncanakan tanggal 4, 11 Juli, 18 Juli yang sudah terjadwal ditiadakan. Jemaat dapat mengikuti ibadah hari Minggu pada kanal YouTube Bethesda yang akan disiapkan oleh tim multimedia. Untuk ibadah keluarga dan pelkat menyesuaikan. Demikian pemberitahuan kami. Terima kasih atas pengertian. Demi kelancaran pelayanan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Presbiter, atas nama Majelis Jemaat GBIB Bethesda Sidoarjo, mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran, dan perkawinan bagi warga jemaat tanggal 4 sampai 10 Juli 2021. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Jika ada koreksi, agar menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Kemudian terima kasih atas pelayanan ibadah hari Minggu kepada Ibu Pendeta Lucia Toisuta B5 dan semua pelayan yang bertugas. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan karyamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.